Pernyataan Gede Pasek Suardika dalam Facebooknya. Sidang ke-19 Masbehi, 22 September 2022. Sentuhan kasih sayang dari Mursyid Thoriqoh Syiddiqiyah Al-Mukarram Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang juga pengasuh pesantren Majma' Al-Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Syiddiqiyah, membuat keyakinan saya semakin teguh berjuang merebut keadilan yang terampas dalam kasus dugaan asusila di Ponpes Syiddiqiyah Ploso Jombang. Ketidakadilan terstruktur semakin kuat terlihat di tengah semakin mentahnya dakwaan JPU. Betapa saksi-saksi yang tersebut dalam dakwaan, telah nyaris semua membantah konstruksi dan kronologis peristiwanya. Penguatan dakwaan hanya dijejali saksi gosip, testimonium de auditu, alias saksi karena mendengar cerita orang, bukan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa. Sementara saksi fakta malah membantah dua peristiwa itu memang benar terjadi. Menjadi aneh, justru terdakwa harus berjibaku menghadirkan saksi fakta termasuk nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan maupun yang tersebutkan dalam persidangan. Padahal untuk mencari kebenaran material, seharusnya JPU dan majelis hakim yang bersemangat, karena di tangan merekalah keadilan ini bisa terwujud. Mereka juga punya kewenangan daya paksa. Bukti sidang kali ini, satu saksi kunci yang seharusnya dihadirkan malah dilindungi untuk tidak hadir dengan berbagai cara. Sebelumnya untuk bisa dipanggil saja kami harus susah payah berdebat, lalu setelah diperintahkan dihadirkan, kemudian dengan selembar kertas, saksi itu diterima untuk tidak hadir. Tampak jelas, baik JPU maupun majelis hakim, melindungi satu saksi ini. Padahal dari saksi inilah kotak Pandora atau skenario, rekayasa di balik kasus itu bisa terjadi. Tampaknya kekuatan besar ikut melindunginya. Sehingga dalam kasus Masbehi ini tidak perlu lagi mencari kebenaran material. Pokoknya seperti sudah paket, Masbehi harus diadili dan dihukum. Sinetron DPO, ratusan aparat mengepung Ponpes, pencabutan izin Ponpes, walau akhirnya gagal, demo difasilitasi mobil Pemkab Jombang, podcast difasilitasi PN Surabaya di ruangan bersama LSM dan Kementerian PPA, hingga upaya tidak mau memanggil saksi-saksi dalam dakwaan maupun yang tersebut dalam sidang, seakan menjadi rangkaian satu kesatuan. Upaya susah payah menguraikan fakta, menemukan fakta, maupun menggali kebenaran di persidangan, menjadi tidak berarti, ketika dalang dari segala dalangnya malah dilindungi. Padahal saksi tersebut ikut di BAP, dan disebutkan berkali-kali dalam sidang oleh banyak saksi. Tetapi malah JPU dan majelis hakim kompak memagarinya. Bukannya dikenakan pidana obstruction of justice, malah dilindungi untuk tidak hadir di persidangan. Luar biasa memang. Jujur saya geram melihat permainan hukum model begini. Cara-cara terstruktur seperti ini akan rawan melahirkan peradilan sesat. Apa artinya kalau aparat penegak hukum sendiri tidak semangat mencari dan menggali kebenaran material? Untuk apa dilengkapi jubah keadilan kalau hatinya sudah jauh dari perjuangan mencari keadilan? Kami yakin di usia 94 tahun lebih, Pak Kia memiliki energi pengalaman kehidupan yang lebih banyak dan luas. Sehingga restu dan doa beliau kami jadikan spirit perjuangan. Kami yang muda-muda berjuang, beliau merestui. Karena kami yakin, kriminalisasi bisa dikenakan kepada siapapun jika sudah oknum-oknum berwenang bersengkongkol menentukan targetnya. Kebenaran tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Satyam Eva Jayate. Kebenaran pasti menang. Dah gitu aja. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seimbangnya pembuktian kasus MSAT. Persidangan kasus MSAT telah memasuki agenda sidang ke-19. Dalam persidangan kali ini rupanya memuat sejumlah fakta. Dilansir dari beberapa sumber terkait, beberapa fakta terkait keterangan para saksi dalam persidangan ke-19 ini yang dapat diringkas antara lain. 1. Adanya arahan dari saksi lain untuk memihak korban dan akan dijamin oleh LPSK. 2. Kejari, Jombang, untuk tidak memanggil saksi walau ada dalam dakwaan. 3. Adanya saksi yang memang tidak mau dipanggil JPU walau ada dalam dakwaan. 4. Korban pernah mengajak orang lain berhubungan intim di tahun 2014. Dalam persidangan kali ini PHMSAT juga menyampaikan kekecewaannya terkait dengan ditolaknya satu saksi dalam dakwaan oleh JPU dan majelis hakim. Menurutnya saksi mengetahui adanya dugaan rekayasa kasus ini. Pihaknya juga telah menyampaikan keberatan secara lisan, dan akan menyampaikan keberatannya secara tertulis.
Bahwa persidangan ini tidak fokus mencari kebenaran material tapi udah muncul upaya menutupi oknum tertentu agar tidak terungkap motifnya. Karena hakim dan JPU sama-sama tidak mau hadirkan saksi itu padahal ada dalam BAP, tuturnya. Sejatinya terdakwa telah mempercayakan seluruh proses pembuktian atas dirinya kepada PH, maka PH dapat mengajukan segala upaya hukum yang dipandang penting dan perlu demi membuktikan peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa. Termasuk salah satunya mengajukan saksi-saksi yang dianggap penting dan perlu untuk dihadirkan dalam persidangan. Namun permasalahan ini harus dihadapi oleh PH MSAT, di mana JPU dan Majelis Hakim menolak menghadirkan saksi, padahal saksi tersebut termuat dalam BAP dan dakwaan. Jelas saja hal ini merupakan suatu kejanggalan yang nyata. Menurut PH, saksi yang tidak dihadirkan ini, justru merupakan saksi kunci yang diduga mengetahui motif atas rekayasa kasus MSAT. Bagaimana mungkin keterangan seorang saksi yang termuat dalam dakwaan yang akan menjadi rangkaian fakta atas peristiwa hukum justru diingkari sendiri oleh JPU? Hal ini sama saja JPU telah merobohkan dakwaannya sendiri. Sebagai konsekuensinya dakwaan yang disusun oleh JPU dapat diduga telah diinvalidkan sendiri olehnya. JPU yang menulisnya, JPU juga yang menolaknya. Keputusan Majelis Hakim untuk tidak menghadirkannya juga turut dipertanyakan. Apakah Majelis Hakim tidak berniat kuat membuktikan peristiwa yang terjadi? Mestinya Majelis Hakim justru berperan aktif dalam menggali fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi demi mencari keadilan yang sempurna. Dengan ditolaknya saksi tersebut, seolah JPU dan Majelis Hakim telah sepakat ingin mengubur sebuah fakta penting atas kasus MSAT. Penolakan menghadirkan saksi tersebut merupakan bentuk ketidakseimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan beban pembuktian atas diri terdakwa. Bagaimana PH dapat memberikan pembelaan dengan baik kepada terdakwa, apabila PH tidak diberi kesempatan pembuktian yang seimbang? Hal ini sangat menciderai proses hukum. Perlu diingat, Majelis Hakim merupakan pihak yang harus mandiri dan bebas dari intervensi pihak-pihak manapun. Bukan sebaliknya.